berbicara tentang isu-isu yang relevan dengan generasi kita. Perkenalkan, saya Nazwa. Dan saya Beatrice. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan bagi kehidupan kita sebagai pelajar di era digital. Benar sekali, Beatrice. Kita akan membahas pengaruh buruk dan baik media sosial terhadap politik di Indonesia. Seperti yang kita tahu, media sosial sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, termasuk bagaimana kita mendapatkan informasi tentang politik. Dan untuk membahas topik ini lebih dalam, kita telah mengundang dua narasumber yang masih pelajar seperti kita. Pertama ada Nadia. Dan yang kedua yakni Arta. Halo. Halo. Hai. Selamat datang di podcast kita. Selamat datang Nadia dan Arta di podcast kita. Ya, terima kasih Najwa dan Bilqis telah mengundang kami berdua. Ya, terima kasih ya. Halo, terima kasih undangannya. Oke. Kita lanjut. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, mungkin kita bisa mulai dengan pertanyaan dasar. Nadia, menurut kamu, seberapa besar pengaruh media sosial terhadap politik di Indonesia pada saat ini? Ya, kalau misal menurut pengamatan saya sendiri ya, pengaruhnya itu sangat besar sekali. Media sosial itu telah mengubah cara politisi berkomunikasi dengan masyarakat, terutama kaum muda. Dulu politik terasa jauh dari anak muda, tapi sekarang melalui TikTok, Instagram, atau X itu serasa kayak kita tuh sampai-sampai berkomunikasi sama politisinya. Seperti itu. Kalau menurut Arta sendiri bagaimana? Apa yang kamu lihat tentang hubungan media sosial dengan politik? Ya, saya setuju sama Nadia karena media sosial itu telah merekonstruksi politik sedemikian rupa yang dulunya itu terkesan elitis dan juga eksklusif. Saat ini itu siapapun bisa terlibat dalam diskusi politik, mau itu membuat konten politik dan lain-lainnya. Tapi pastinya ada tantangan baru seperti polarisasi dan juga disinformasi yang membuat informasi itu semakin meleset seperti itu. Wah, menarik sekali. Jadi menurut kalian, media sosial telah membuat politik lebih aksesibel bagi generasi muda. Tapi, apakah ini selalu berdampak positif? Nggak selalu sih, Kis. Soalnya kalau misal di satu sisi lainnya, media sosial itu membantu meningkatkan partisipasi politik kaum muda. Kayak kita ini, kaum muda. Tapi di sisi lain, banyak juga konten politik yang hanya memicu emosi tanpa substansi atau bahkan mengandung disinformasi. Saya sering melihat teman-teman sebaya saya sendiri ya, itu dia tuh terjebak dalam echo chamber, di mana mereka itu hanya terpapar informasi dan nggak tahu kejelasan politiknya itu gimana. Jadi kayak hanya dari pandangan matanya aja, pokok yang dia lihat itu yang dia percayai. Kayak gitu. Iya, betul. Dan ini juga bisa berbahaya karena bisa menciptakan polarisasi yang ekstrim. Dan juga sepengalaman saya selama saya mengamati media sosial, di media sosial itu kan ada yang namanya algoritma, dan algoritma ini tuh mengikuti bagaimana minat penggunanya, dan itu dapat mempersempit pengguna untuk melihat pendapat-pendapat orang lain yang ada di luar sana. Jadi mereka kalau misalkan ada pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat mereka, itu bisa jadi mereka kontra atau nggak setuju. Oke, mari kita bahas lebih dalam tentang dampak positifnya. Nadia, sebagai aktivis media sosial, apa sih dampak positif yang kamu lihat dari penggunaan media sosial dalam politik di Indonesia ini? Kalau saya sendiri itu kan bukan aktivis media sosial yang aktif banget ya, cuma kayak ada beberapa aktivitas saya yang ada di media sosial. Nah, saya tuh punya dampak positif menurut pengamatan saya sendiri ada 3. Yang pertama itu media sosial itu telah mendorong transparansi lebih besar dalam proses politik, entah itu dalam pemilu atau dalam gimana aktivitas politisinya. Terus juga politisi sekarang tahu bahwa tindakan mereka itu bisa direkam dan disebarluaskan dengan cepat, sehingga mereka lebih berhati-hati. Dan yang kedua, media sosial mempermudah mobilisasi untuk isu-isu penting
gerakan hashtag reformasi di korupsi atau petisi-petisi online untuk menolak kebijakan kontroversial seperti revisi Undang-Undang KPK kemarin yang beberapa tahun lalu itu. Dan yang terakhir itu media sosial memberi suara kepada kelompok-kelompok yang sebelumnya tidak terwakili dalam diskusi politik mainstream, termasuk kita para remaja. Nah, saya misalnya bisa menyuarakan isu lingkungan dan hak perempuan melalui akun media sosial saya dan mendapat tanggapan positif dari beberapa orang. Baik, kalau Arta bagaimana dengan pengalamanmu? Apakah media sosial membantu dalam berkegiatan? Ya, sangat membantu. Media sosial ini tuh memungkinkan saya untuk survei opini itu dengan cepat dan juga murah. Saya itu dapat menerima masukan dari beberapa remaja sehingga dapat membentuk sebuah kebijakan yang sudah tersusun dan lebih representatif. Selain itu juga untuk sekarang kan banyak sekali konten kreator yang membuat konten terkait edukasi tentang politik dan juga membahas-bahas tentang isu politik. Jadi dapat mengembangkan literasi politik di kalangan remaja di negara kita. Yang gak kalah pentingnya yaitu sekarang juga banyak media sosial, maksud saya grup-grup di media sosial itu yang isinya membahas tentang politik atau hal-hal yang diminati para remaja. Jadi untuk sekarang itu kita bisa mengakses atau membahas politik lebih mudah dan juga lebih cepat. Oh, jadi secara umum media sosial ini berpotensi untuk meningkatkan partisipasi politik anak muda ya? Iya, Benar banget Mas Wah. Data itu menunjukkan peningkatan partisipasi pemilih muda dalam pemilu terakhir. Dan salah satu faktornya adalah kampanye di media sosial yang menarik minat anak muda untuk terlibat dalam proses politik. Jadi yang saya katakan tadi, dampak positifnya itu ketika komunitas seperti kita ini anak-anak muda yang belum bisa ikut politisi atau belum bisa aktivitas politik itu bisa tahu gimana aktivitas politisi yang ada di Indonesia melalui media sosial. Iya, setuju sekali. Bahkan beberapa politisi dari partai-partai politik itu mulai membangun presence di media sosial untuk menjangkau pemilih-pemilih muda yang sekiranya baru dapat KTP. Mereka paham bahwa generasi kita itu tidak bisa dijangkau hanya melalui media konvensional. Baik, sekarang mari kita bahas sisi negatifnya. Arta, apa saja dampak buruk media sosial terhadap politik di Indonesia yang kamu amati? Ada beberapa dampak negatif yang perlu kita waspadai. Yang pertama itu disinformasi hoax, karena algoritma sosial media itu memprioritaskan konten yang viral, berita sensasional atau mengejutkan dan cenderung lebih mudah tersebar meskipun faktanya itu masih belum terverifikasi. Yang kedua yaitu politik identitas yang semakin tajam. Media sosial ini tuh mempermudah pembentukan kelompok-kelompok berdasarkan identitas tertentu yang kadang dimanfaatkan untuk kepentingan politik jangka pendek. Yang ketiga, debat politik itu jadi lebih dangkal. Format media serba singkat dan cepat mendorong pandangan politik yang simplistik dan sloganistik, bukan diskusi yang sekiranya substansial. Lalu bagaimana dengan cyberbullying atau serangan personal dalam konteks politik di media sosial ini? Ini tuh juga menjadi masalah yang serius Mas Wah. Saya pernah mengalami sendiri ketika memposting pendapat tentang kebijakan pemerintah terkait pembelajaran jarak jauh pada saat masa pandemi COVID-19. Beberapa orang itu tidak setuju dengan pendapat saya karena alih-alih berdiskusi secara substansif, mereka melakukan serangan personal kepada saya, mengatakan saya tidak tahu apa. Iya, betul. Dan kebanyakan untuk cyberbullying ini lebih parah ke perempuan dan juga kelompok-kelompok minoritas yang aktif dalam diskusi politik. Mereka sering menerima serangan kayak seksisme, rasisme, atau bentuk diskriminasi lainnya. Seperti contoh mantan gubernur dari DKI Jakarta yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok, itu ada banyak sekali netizen dan juga rakyat Indonesia itu yang menyudutkan, mengolok-olok seperti karena kan Ahok itu Chinese, jadi rasisme lah. Kita tahu lah bagaimana Chinese itu menjadi sasaran rasisme di Indonesia.
Indonesia. Sama ada tambahan yang kita kan habis ada pemilu kan, kita kan udah berganti presiden, jadi Pak Prabowo. Nah itu pada saat 3 calon itu kan ada Pak siapa itu Pak Ganjar, Pak Ganjar sama Pak Anies. Nah mereka berdua itu kan minoritas kan dari Pak Prabowo, pendukungnya Pak Prabowo. Jadinya pendukungnya Pak Prabowo itu ada beberapa yang mengolok-olok Pak Anies sama Pak Ganjar. Ya karena itu mereka minoritas. Bahkan aktivitas mereka sehari-hari pun dikomen buruk sama netizen. Iya sih, Padahal mereka harusnya nggak punya hak kayak gitu. Iya. Tapi ya itu dampak negatif. Oke. Mendengar semua dampak positif dan negatif ini, apa sih yang bisa kalian lakukan sebagai pelajar untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif media sosial di dalam politik ini? Menurut saya dulu ya, menurut saya itu langkah pertama itu di literasi digitalnya. Nah, literasi digital dan literasi politik di kalangan remaja. Kita tuh perlu belajar bagaimana memverifikasi informasi, mengenali bias, dan berpikir kritis terhadap konten politik yang kita lihat dan yang kita konsumsi. Jadi, kalau misalnya kita nggak bisa pandai literasi, itu kita bakalan terjerumus ke konten hoax tentang politik inilah, politik itu. Pokoknya kalau misalnya kita nggak bisa mencerna informasi itu, kita bakalan keikut hoax juga. Terus yang kedua, kita tuh bisa mulai dengan lingkungan terdekat. Misalnya di grup keluarga atau di grup kelas. Jika ada yang membagikan informasi politik yang belum terverifikasi, kita bisa dengan sopan memberikan klarifikasi dan sumber yang lebih kredibilitas. Misalnya sumbernya kan ada sumber resmi dari kementerian. Terus yang terakhir itu kita bisa mendukung atau bahkan menciptakan konten politik yang edukatif dan substansif, tidak hanya mengedepankan sensasi atau polarisasi. Meskipun kita masih remaja, tapi kita juga bisa kok ada kesempatan buat bikin konten politik yang mengedukasi. Ya, saya setuju sama Nadia. Oh ya, sama mau nambahin satu lagi. Beberapa hal, kita juga perlu mencari perspektif yang berbeda dari kita. Misalnya jika kita cenderung liberal, sesekali kita perlu membaca argumen dari perspektif konservatif dan juga sebaliknya, agar kita ini lebih mengerti bagaimana pendapat-pendapat orang lain di luar sana sehingga kita dapat menghargai. Selama itu bukan pendapat yang salah ya, bukan pendapat yang menyudutkan sesuatu pihak. Selain itu juga kita perlu melibatkan diri dalam diskusi politik di dunia nyata, tidak hanya di dunia maya. Yang tak kalah pentingnya yaitu kita perlu mendorong platform media sosial untuk podcast pertama. Ya. Yang nggak kalah penting itu kita juga perlu mendorong media sosial untuk lebih bertanggung jawab dalam menangani disinformasi dan ujaran kebencian, terutama itu saat menjelang periode pemilu yang warga itu seperti terpecah. Lalu bagaimana dengan peran sekolah? Apakah sekolah memiliki tanggung jawab dalam membantu pelajar menggunakan media sosial secara politik dalam konteks politik? Tentu saja, Bilkis. Sekolah itu bisa mengintegrasikan literasi digital dan politik dalam kurikulumnya. Misalnya dalam pelajaran PKN atau sosiologi, guru itu bisa memberikan tugas untuk menganalisis konten politik di media sosial dan mengevaluasi kredibilitasnya. Dan sesuai pengalaman kita sendiri, kita kan pernah informatika yang nyari berita hoax itu kan ya. Nah, sempat saya pribadi tuh nyari berita yang politik di tema politik, dan itu juga banyak sih berita hoax, tapi juga ada berita kredibilitasnya juga. Iya, sekolah juga bisa mengadakan kegiatan ekstrakurikuler seperti klub debat dan juga model United Nations yang melatih kemampuan berdiskusi secara substansif dan menghormati perbedaan pendapat, terutama di kancah politik. Ini akan membantu juga untuk membentuk generasi yang tidak mudah terprovokasi di media sosial maupun di dunia nyata. Oh, jadi gitu. Ini sih diskusi yang sangat menarik ya. Jadi untuk merangkum, media sosial ini memiliki pengaruh besar terhadap politik di Indonesia dengan dampak positif seperti meningkatnya transparansi, partisipasi kaum muda, dan juga aksesibilitas informasi politik. Namun kita juga perlu waspada terhadap dampak negatifnya, seperti informasi, polarisasi, dan pendangkalan diskusi politik.
telah berbagi pengalaman dan pandangan masing-masing. Ini yang terakhir. Apa sih pesan terakhir dari kalian untuk pendengar yang kebanyakan pendengar ini masih pelajar? Kalau misal dari saya sendiri nih ya, singkat aja, gunakan media sosial itu sebaik mungkin. Oh iya, ya. Gunakan media sosial itu sebaik mungkin dan gunakan media sosial itu untuk mencari tahu dan membangun pemahaman, bukan hanya untuk membenarkan apa yang sudah kita yakini. Dan ingat, aktivisme sejati tidak berhenti di postingan media sosial, tapi berlanjut ke aksi nyata di kehidupan sehari-hari. Ya, dan dari saya juga, jangan takut untuk bersuara tentang isu-isu politik di media sosial, tapi lakukannya itu dengan bertanggung jawab, verifikasi informasi sebelum membagikannya, hormati pendapat yang berbeda, dan selalu ingat bahwa di balik layar kita ada manusia lain dengan pengalaman hidup yang berbeda. Dan juga satu lagi, kalau bahas politik itu jangan sok tahu lah, jangan seakan seperti seorang pakar. Baik, terima kasih Nadia dan Arta dan untuk pendengar. Jangan lupa berlangganan di podcast kita dan bagikan ke teman-teman kalian jika episode ini bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ya, sampai jumpa. Dadah. Sekian dari Terima podcast kasih. Suara Muda. Tetap kritis, tetap bijak di media sosial. Dadah.